semuanya, nama saya Arlisya Tejakusuma, NIM 01060423100018, Prodi Accounting Universitas Ciputra. Jadi di video ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan pembuatan jurnal buku besar dan neraca saldo. Oke, jadi untuk yang pertama, saya akan menjelaskan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah persamaan yang menunjukkan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana aset itu adalah harta perusahaan, contohnya kas, tanah, gedung, peralatan, dan perlengkapan. Setelah itu ada namanya liabilitas atau kewajiban. Kewajiban itu contohnya adalah hutang. Hutang itu kewajiban perusahaan dari transaksi pembelian barang atau jasa operasional. Selanjutnya ada ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu besarnya kepemilikan seorang pemilik yang berubah karena pertama, penyetoran modal yang menambah modal dasar. Kedua, pendapatan atau revenue yang menambah laba ditahan. Lalu ada yang ketiga, beban atau expense yang mengurangi laba ditahan. Keempat, priva atau pengambilan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi yang mengurangi laba ditahan. Dan terakhir ada dividen. Dividen atau bagi laba itu mengurangi laba ditahan. Selanjutnya, apa itu jurnal? Jurnal adalah tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Teorinya adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel dan ada 5 kepala akun. Yang pertama, harta bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kedua, hutang yaitu kewajiban yang akan berkurang di debit dan bertambah di kredit. Ketiga, modal yang akan berkurang di debit dan bertambah di kredit. Keempat, pendapatan. Sama seperti modal, pendapatan perusahaan akan berkurang di debit dan bertambah di kredit. Dan terakhir, untuk beban akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, setelah jurnal ada buku besar. Buku besar adalah tempat yang menggolongkan dan mengelompokkan akun perkiraan yang sama agar memudahkan akuntan dalam melakukan identifikasi akun-akun. Pembuatan buku besar adalah dengan pengelompokan masing-masing akun, lalu debit mengacu pada sisi kiri, dan kredit berada pada sisi kanan. Dan yang terakhir, neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari semua akun buku besar pada suatu organisasi maupun perusahaan. Untuk sumber pencatatan neraca saldo sendiri ialah dari akun buku besar akuntansi. Sekarang part kedua, cara membuat template Excel jurnal buku besar dan neraca saldo. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan ini cara membuat database-nya terlebih dahulu. Jadi pertama kita akan menuliskan keterangannya satu persatu dan COA-nya. Lalu setelah itu kita akan membuat akunnya. Di sini pertama saya sedang mengetik keterangan dan COA-nya terlebih dahulu. Nah, lalu untuk membuat akunnya yang pertama kita tuliskan sama dengan concatenate, terus buka kurung, B2, titik koma, tanda petik, spasi, tanda petik, lalu titik koma lagi, A2, tutup kurung, sehingga terbentuklah rumus untuk membuat akun. Setelah itu, agar cepat, kita drag rumus yang sudah kita buat tadi sampai ke paling bawah. Oke, jadi pertama dalam pembuatan jurnal umum, itu kita ketik nomor, tanggal, akun debit, akun kredit, COA, debit, kredit, keterangan, dan akun. Lalu kita akan kasih border.
agar terlihat lebih rapi. Oke, jadi di bagian akun debit ini kita menggunakan data validation untuk membuat list akun debit. Jadi caranya adalah ke data, lalu pencet data validation. Setelah itu ubah allow-nya menjadi list. Dibuat jadi list itu agar bisa memilih dari database-nya. Sehingga kita buat allow-nya jadi list, lalu source-nya kita ambil dari database-nya. Berarti sama dengan database, terus kita ambil dari A2 sampai dengan A27. Lalu selanjutnya kita drag yang sudah kita buat tadi ke bawah dan ke samping untuk akun kredit. Lalu sekarang untuk pembuatan COA itu kita pakai rumus sama dengan if. Jadi jika C2 lebih besar dari 0, maka kita akan fill up C2 di database-nya, yaitu database-nya yang tadi A2 sampai C27, dimana COA-nya itu ada di kolom kedua, sehingga kita titik koma 2 dan memilih yang false agar exact match, jadi kayak benar-benar tepat. Setelah itu fill up jurnal di dua database A2 sampai C27, lalu pilih juga yang 2 karena COA di kolom kedua, dan false agar benar-benar tepat pilihannya. Lalu di situ saya menambahkan titik koma, tanda petik, spasi tanda petik, itu agar jika akun debit atau akun kreditnya belum dipilih, maka COA-nya akan kosong. Lalu agar tidak error, saya akan menambahkan if error biar tidak NA, jadi benar-benar bisa bekerja dengan baik COA-nya. Dan selanjutnya saya juga menambahkan string agar datanya itu tidak akan turun. Jadi ditahan pakai string agar database-nya tidak turun. Oke, dengan begitu COA-nya sudah jadi dan rumusnya ini akan nanti kita drag. Oke, selanjutnya untuk membuat rumus yang akun, itu caranya tinggal kita copy dari rumus COA tadi, lalu kita paste di akun. Setelah itu, ada yang perlu kita ganti. Yang kita ganti adalah ini, yang sebelum false. Kan ada angka 2 sebelum false-nya. Yang sebelum false ini kita ganti menjadi 3. Yang satunya juga sebelum false kita ganti jadi 3. Kenapa diganti jadi 3? Karena akun itu berada di kolom yang ketiga. Karena akun berada di kolom ketiga, sehingga sebelum false-nya itu perlu kita ganti jadi 3 agar fill up di database-nya itu di kolom yang ketiga ini. Oke, sekarang tinggal mendrag rumus-rumus yang sudah dibuat tadi ke kolom-kolom di bawahnya. Oke, sekarang kita akan melakukan pengisian jurnal umum. Di tanggal 1 ini, ada surat pernyataan penyetoran modal para pemegang saham. Yang bisa kita lihat, Grace banyak 500 juta secara tunai. Berarti cashnya aset bertambah di debit sebanyak 500 juta. Lalu Brian sebanyak 500 juta berupa bangunan. Berarti aset bangunannya juga ada berupa bangunan 500 juta. Berarti buildingnya juga bertambah di debit sebanyak 500 juta. Lalu karena ini surat pernyataan penyetoran modal, maka di kredit itu modalnya bertambah di kredit. Berarti share capital ordinary di kreditnya adalah 1 miliar.
Oke, jadi di tanggal 2 kita mendapatkan invoice dari PT Bulan Jaya. Kita membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah, asetnya bertambah, supplies di debit. Supplies itu aset, bertambah di debit, supplies di debit 1.163.000. Lalu ini invoice berarti kita berhutang, hutang bertambah, kewajiban bertambah, berarti di kredit. Berarti di akun kredit kita pilih hutang, account payable, lalu nominalnya 1.163.000. Oke, jadi di tanggal 4 kita mendapatkan kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran untuk invoice 266739. Berarti kita membayar hutang yang tadi, hutang kita berkurang, kewajiban kita berkurang di debit, maka account payable di debit sebesar 1.163.000 dan kita membayarnya secara kas, maka kas kita berkurang, berarti cash di kredit karena aset berkurang di kredit sebesar 1.163.000. Selanjutnya di tanggal 7 ada berita acara serah terima pekerjaan. Pada hari ini tanggal 7 November sudah menyelesaikan pekerjaan audit dengan baik. Dan PT Geto ini kita kasih invoice dari kita ke PT Geto. Sehingga mereka artinya punya piutang. Berarti piutang bertambah di debit itu sebesar 18 juta. Dan service revenue, pendapatan akan bertambah di kredit. Karena pendapatan akan selalu bertambah di kredit, pendapatan dan modal itu selalu bertambah di kredit ya. Sebesar 18 juta juga. Nah, pada tanggal 12 November ada M-Transfer berhasil ke rek bank kita dari PT Geto. Berarti mereka sudah membayarkan piutangnya. Berarti piutangnya akan berkurang. Piutangnya itu berkurang di kredit nanti. Jadi karena ini transfer, jadi banknya kita, asetnya kita bertambah 18 juta di debit. Lalu piutangnya berkurang, account receivable-nya berkurang di kredit. Piutang berkurang. Piutang berkurang di kredit sebesar 18 juta juga. Pada 15 November kita menerima transfer dari PT Bahagia, berarti bank kita bertambah, aset kita bertambah sebesar 5 juta di debit. Lalu karena ini uang muka untuk pekerjaan Desember 2020, maka belum dikerjakan. Karena belum dikerjakan berarti ini pendapatan diterima di muka, pendapatan itu bertambahnya di kredit. Maka pendapatan diterima di muka, unearned service revenue, bertambahnya di kredit. Besar 5 juta juga. Lalu di 17 November ini kita mentransfer ke bank PT Asuransi Mobil sebesar 11 juta. Berarti kita itu membeli ini keterangannya asuransi mobil untuk 6 bulan ke depan. Berarti ini kan untuk 6 bulan ke depan, berarti prepaid insurance di debit. Karena ini aset kan, asuransi itu untuk keperluan kita dan kita akan gunakan nanti. Aset bertambah di debit, asuransi itu prepaid insurance, asuransi dibayar di muka, prepaid insurance-nya di debit bertambah 11 juta. Lalu di kredit bank kita itu uangnya berkurang 11 juta, asetnya berkurang, berarti aset berkurang di kredit, berarti bank di kredit 11 juta. Lalu di sini pada tanggal 20 November kita menerima invoice dari PT Maju Terus. Invoice 638809 ini membeli peralatan. Totalnya 250 juta. Habis itu di bawahnya di tanggal 20 November juga kita mendapatkan kwitansi pembayaran sebesar 250 juta. Ini untuk pembayaran invoice yang tadi, invoice 638809. Berarti ini kita langsung membayar pembelian
peralatan secara kas. Berarti pada tanggal 20 kita tuliskan equipment di debit sebesar 250 juta dan kas itu berarti kita bayarnya pakai kas karena menerima kwitansi, asetnya berkurang, kasnya berkurang di kredit sebesar 250 juta juga. Tadi equipmentnya itu di debit karena asetnya bertambah, peralatannya bertambah. Selanjutnya di sini ada bukti struk pembayaran tagihan PLN. Ini dibayar secara tunai karena tidak ada bukti transfer. Ini tanggalnya 27 November 2020. Total tagihan PLN-nya itu 2.052.500. Berarti di sini karena tagihan PLN yang sudah kita pakai di bulan November ini, maka kita tuliskan 27 November utilities expense di debit sebagai beban karena beban akan mengurangi pendapatan dan modal. Lalu karena dibayarnya secara tunai, maka cashnya di kredit karena asetnya berkurang di kredit. Dua-duanya sebesar 2.052.500. Selanjutnya pada 28 November ada bukti M-Transfer berhasil ke rekening Bapak Agus. Keterangannya beban gaji pegawai lepasan bulan November. Berarti sudah bisa dianggap sebagai beban, di mana beban akan ditaruh di debit karena akan mengurangi pendapatan dan modal, dan ini adalah beban gaji. Berarti kini tanggalnya 28 November. 28 November di debit salaries and wages expense sebesar 1 juta. Dan karena kita ini transfer, berarti yang berkurang adalah aset kita di bank. Berarti banknya dikredit sebesar 1 juta juga. Selanjutnya di sini pada tanggal 28 November ada laporan stok opnam untuk perlengkapan pada 28 November itu yang tersisa 5 box binder clip. Oke, kita lihat dulu dari invoice yang membeli perlengkapan ini. Kita lihat harganya. Jadi pertama ini kita bisa lihat ada membeli 1 lusin ballpoint, 5 rem kertas A4 dan 10 box binder clip. Yang tersisa itu 5 box binder clip, dimana 1 box binder clip itu harganya 100.000. 100.000 itu kita dapat dari 1 juta dibagi 10 box, berarti 1 box 100.000. Tadi dibilang tersisa 5 box binder clip, berarti sisanya itu 500.000. Sisanya 500.000, dan awalnya itu ada 1.163.000 untuk perlengkapannya. Berarti untuk mengetahui beban yang kita pakai, itu caranya adalah 1.163.000 dikurangi 500.000 yang tersisa tadi. Maka kita bisa nuliskan di 28 November beban perlengkapan supplies expense, bebannya itu akan ditaruh di debit sebesar 663.000 didapatkan dari 1.163.000 dikurangi 500.000. Kita temukan 663.000 ini supplies expense-nya. Dimana supplies expense-nya ini mengurangi supplies di kredit.
sehingga suppliesnya dikredit juga 663.000. Jadi di sini ada bukti transfer berhasil pada tanggal 30 November ke rekening Bapak Xavier dengan keterangan pengambilan pribadi bulan November. Berarti ini Prive-nya sebesar 5 juta. Prive itu di debit. 5 juta, dan karena ini transfer berarti berkurangnya di banknya kita asetnya menurun, aset menurun itu dikredit, berarti bank dikredit sebesar 5 juta. Dan di sini sudah ada bukti tanda terima uangnya dari PT Kita Sati. Ada pengambilan pribadi dari pemilik usahanya yaitu Bapak Xavier. Jadi pada tanggal 30 November telah diterima uang sejumlah 5 juta sebagai pengambilan untuk kepentingan pribadi pemilik PT Kita Sati. Ada tantangannya juga, pengirim, ini manajer keuangannya, dan penerimanya Bapak Xavier sebagai pemilik PT Kita Sati. Karena itu disebut Prive, karena Prive adalah pengambilan untuk kepentingan pribadi pemilik usaha tersebut. Oke, dengan begini jurnal umumnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat buku besar. Oke, jadi untuk buku besar ini mudah, kita perlu menggunakan pivot table. Jadi dari jurnal umum ini kita pivot table terlebih dahulu ke sheets yang baru, lalu sheets baru ini akan kita namakan buku besar. Nah, setelah kita pivot table, ada yang perlu kita centang-centang, yaitu yang pertama ada akun. Nah, jadi untuk yang akun itu perlu dipindah ke bagian filters agar bisa dipilih-pilih mau akun yang mana. Karena di buku besar ini untuk masing-masing akun kita bisa lihat debitnya, kreditnya, dan saldonya. Lalu jangan lupa tadi juga kita centang tanggal, lalu centang debit dan kredit juga. Nah, selanjutnya kita perlu membuat kolom saldo. Cara membuat kolom saldo ini, pertama kita harus ke pivot table analyze, terus kita ke calculated field, habis itu kita buat deh kolom saldonya dengan name-nya kita ganti jadi saldo, lalu kita buat rumusnya sama dengan if. Kita pakai rumus jika lagi sama dengan if jika debit lebih besar dari kredit, maka debit kurangi kredit. Jika tidak, ya kredit kurangi debit. Dengan begitu sudah terbentuk kolom saldonya. Nah, sekarang tinggal kita centang yang bagian saldo agar tabelnya itu mau keluar. Lalu di sini saya mengubah formatnya menjadi accounting agar lebih enak dilihat. Nah, di sini karena sudah jadi yang akun kas, untuk akun-akun yang lainnya tinggal kita copy paste akun kas ini, lalu lanjutkan terus. Dengan caranya kita pilih di filter situ akun yang lain. Jadi kayak kita pilih satu-satu, di copy paste terus, dipilih satu-satu akunnya. Di sini dipilih akun selanjutnya setelah akun kas apa, setelah akun ini apa. Jadi setiap akun itu ada satu tabel. Jadi setiap akun satu tabel. Seperti ini.
Oke, di sini semua akun sudah masuk ke buku besar dan tinggal dirapikan. Oke, ini akun besarnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Oke, jadi untuk membuat neraca saldo ini sama, kita menggunakan pivot table. Dari jurnal umum, kita pivot table ke sheets baru, lalu kita rename menjadi neraca saldo. Yang membedakan adalah yang dicentang. Yang dicentang di sini, yang pertama adalah akun. Akun itu dicentang dan diletakkan di bagian rows. Jadi akan ada daftar akunnya di sini di row labels. Setelah itu kita harus membuat rumus untuk saldo debit dan saldo kredit. Caranya adalah seperti tadi, ke pivot table analyze, lalu kita pilih calculated fields. Habis itu kita name-nya kita ganti menjadi saldo debit. Untuk rumus yang saldo debit ini kita pakai rumus jika lagi, sama dengan if, sama dengan jika debit lebih besar dari kredit, maka debit min kredit. Jika tidak, ya titik koma 0. Jadi rumusnya itu, kalau misalnya debit lebih besar dari kredit, akan dijadikan debit min kredit dan keluar hasilnya. Tapi jika tidak, misalnya kredit lebih besar dari debit, maka itu akan ditulis 0 di bagian saldo debit itu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat rumus untuk saldo kredit. Caranya sama, pivot table analyze, calculate field. Habis itu kita ubah namanya menjadi saldo kredit. Untuk rumusnya itu masih pakai sama dengan if, sama dengan jika, pakai rumus jika. Tapi rumusnya ini kebalikan yang saldo debit tadi. Berarti sama dengan if kredit lebih besar daripada debit. Oh ya, jangan lupa tanda kurungnya. Tanda kurung di depan. Terus jika kredit lebih besar dari debit, maka itu titik koma, berarti kredit min debit. Jika tidak, ya udah titik koma 0. Sehingga dari rumus ini akan keluar di saldo kreditnya ini, misalnya kredit benar lebih besar dari debit, maka langsung akan keluar hasil dari kredit min debit. Jika tidak misalnya debit lebih besar, maka keluarnya akan 0. Gitu. Selanjutnya di sini saya mengubah formatnya menjadi accounting. Lalu selanjutnya kita sum kolom yang saldo debit dan kita sum juga kolom yang di saldo kredit dan kita lihat apakah balance atau tidak. Oke, bisa dilihat neraca saldonya balance ya teman-teman. Jadi di video ini kita sudah berhasil membuat template dan mempraktekkan mengisi jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Bye-bye.